Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, kiranya sukacita, damai sejahtera dan kekuatan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setiap pertandingan adalah laga final. Setiap pertandingan adalah laga final. Prinsip ini dipegang oleh banyak pelatih sepak bola profesional untuk berupaya keras memenangi setiap pertandingan. Setiap hari adalah hari terakhir. Setiap hari adalah hari terakhir. Prinsip ini dipegang oleh Steve Jobs untuk menghasilkan karya terbaik
dalam sisa hidupnya. Bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia ini? Steve Jobs, salah satu orang paling berpengaruh dalam perkembangan teknologi informasi seperti yang kita nikmati saat ini, mengatakan, dengan menyadari bahwa cepat atau lambat kita akan mati, merupakan perangkat terpenting yang dapat membantu kita mengambil keputusan terpenting dalam hidup ini. Jika kita jalani hidup setiap hari seakan-akan itulah hari terakhir kita, suatu saat kita akan bertindak benar, yakni melakukan apa yang terpenting saja. Melakukan apa yang paling penting, yang paling baik, paling berharga, dan paling mulia. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui bahwa hari ini adalah hari terakhirnya hidup di dunia ini. Itulah yang dilakukan oleh Steve Jobs, sehingga dia menghasilkan produk-produk terbaik seperti komputer Apple, iPad, dan juga film animasi Pixar seperti The Cars, Lightning McQueen. Orang seperti Steve Jobs tidak memiliki waktu untuk menghasilkan karya murahan dan yang tidak berguna. Dia tidak sempat melakukan hal yang sia-sia. Dia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan hal yang tidak benar dan sia-sia, seperti kebohongan, kebencian, kedengkian, iri hati, dendam, dan semua perbuatan jahat yang akan membuat dia menyesal jika tiba di sidang pengadilan terakhir. Sebaliknya, jika dia melakukan yang paling baik, yang paling benar, dan paling mulia, apapun yang ditanyakan kepadanya di pengadilan terakhir, dia tidak akan menyesal lagi. Sebagaimana tersingkap dalam pengajaran penting Yesus sebelum dia menghadapi pengadilan dunia ini, sebelum dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman terberat, capital punishment, yakni salib. Dia mengajarkan sesuatu yang paling penting bagi setiap orang percaya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Inilah keyakinan orang yang selama hidupnya menjalani hari-harinya bukan dengan kesia-siaan, melainkan dengan prinsip, dengan nilai, dengan komitmen sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengajarkan bahwa segala yang kita lakukan di dunia ini akan tiba pada masa penghakiman. Penghakiman yang terakhir. Tuhan tahu semua yang kita lakukan, yang baik dan yang jahat, yang terang dan yang gelap, yang hitam dan yang putih, yang penuh kasih atau yang penuh kebencian, yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tahu semua. Terang benderang di hadapannya, seperti ungkapan dalam bahasa Batak, songon idahan di balanga. Orang bisa saja melakukan hal yang tidak benar ketika tidak ada orang yang melihat.
dan ketika tidak ada orang yang mengetahui. Orang bisa saja bersembunyi di belakang topeng atau di belakang masker yang menutupi wajahnya. Orang bisa saja mengelabui semua orang yang ada di dunia ini dengan kecerdikan dan kelicikannya sehingga tidak kelihatan perbuatan jahatnya yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain serta menghinakan Sang Pencipta. Namun hati tidak bisa berbohong. Di lubuk hatinya yang terdalam dia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Terlebih dia tidak bisa membohongi dan mengelabui Tuhan. Karena bagi Tuhan semuanya terang benderang. Dia melihat apa yang dilakukan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Ketika dia di tengah keramaian atau ketika dia sendirian di tempat yang tersembunyi. Orang yang benar-benar percaya kepada Yesus bukan sekedar Kristen, tetapi percaya kepada Yesus yang hidup menurut ajaran Kristus. Dia akan mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dia akan berupaya melakukan hal yang benar, yang baik, dan mulia setiap hari dan di setiap kesempatan. Seakan-akan itulah hari terakhirnya di dunia ini. Karena itu dia sangat yakin bahwa bila nama dibacakan di masa penghakiman itu, namanya pun ikut serta. Ikut serta di manakah nama kita, saudara-saudara? Nama ibu, bapak, nama saya, nama kita semuanya ikut di mana? Masuk kelompok yang mana? Apakah masuk kelompok kambing atau domba? Masuk kelompok yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan? Masuk kelompok neraka atau kelompok surga? Tentunya kita mengharapkan yang terbaik. Kita mengharapkan masuk dalam buku kehidupan, yaitu ahli waris kehidupan yang kekal, kehidupan surgawi. Kita ikut menikmati buah pohon kehidupan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat dan setia selama hidupnya di dunia ini. Kita berharap akan keselamatan dan hidup yang kekal. Upah bagi setiap orang yang percaya, yang diselamatkan oleh darah Kristus dan oleh kasih karunia-Nya yang tidak terhingga itu. Orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus inilah yang hidup sesuai dengan panggilan Tuhan di dunia ini. Selama hidupnya dia berupaya hidup benar, jujur, berintegritas, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sabar, tabah, ulet, penuh kasih, taat pada firman Tuhan, peduli kepada sesama, terlebih terhadap saudara-saudara yang miskin, yang lapar, yang haus, yang sakit, yang terpenjara dan termarginal. Kepada orang-orang inilah Sang Raja berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan." Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian mereka berkata dan bertanya kepada Sang Raja,
Karena mereka tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa perbuatan baik mereka selama di bumi ini adalah perbuatan kepada Tuhan. Karena itu mereka bertanya kepada Tuhan, kapankah Tuhan kami memberi kau makan, minum, pakaian, mengunjungi engkau di penjara, dan di tempat orang sakit? Tetapi Yesus menjawab, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina dina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Sesungguhnya selama hidupnya orang-orang percaya itu menunjukkan kasih Kristus kepada sesama, baik yang jauh maupun yang dekat, yang mereka kenal dan yang tidak mereka kenal. Mereka menunjukkan kasih, kebaikan, pertolongan, membela kebenaran, menjunjung tinggi keadilan, menolong orang-orang yang lemah dan hina dina. Upah mereka adalah kerajaan Allah. Upah mereka adalah buah pohon kehidupan. Upah mereka adalah kehidupan yang kekal. Sebaliknya, kelompok orang-orang yang akan menerima hukuman dan kematian yang kekal merasa keberatan pada masa penghakiman itu. Kapan engkau Tuhan lapar dan kami tidak memberi engkau makan, atau haus dan kami tidak memberi engkau minum? Yesus berkata, apa yang tidak kamu lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya kepadaku. Karena itu enyahlah dari hadapanku, pergilah, rasakanlah penghukuman dan penghakiman kematian yang kekal. Mereka tidak menyadari perbuatan jahat mereka kepada Tuhan. Padahal sewaktu mereka berkesempatan berbuat baik kepada sesama, mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika ada kesempatan untuk menolong orang sakit dan menderita, mereka tidak peduli. Ketika terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang, mereka tidak mau berbuat apa-apa untuk meringankan beban para korban. Ketika ada orang yang tertindas dan mendapat perlakuan tidak adil, mereka bungkam 1000 bahasa dan tidak mau berbuat apa-apa. Orang-orang seperti ini tidak layak di hadapan Tuhan. Enyahlah dari hadapanku. Demikian perkataan Tuhan Yesus, Sang Raja, Sang Hakim yang mengadili di hari terakhir itu. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Kehendak Allah Bapa adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Demikian juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Memuliakan Allah, berbuat baik kepada sesama, peduli kepada orang yang menderita, yang sakit, terpenjara, lapar, haus, tertindas, dan termarginal. Saudaraku, kita memegang teologi sebagaimana diajarkan oleh Paulus dan dikembangkan oleh Martin Luther dan juga bapak-bapak reformator lainnya, bahwa kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan kita bukanlah upah dari kebaikan kita, melainkan hanya oleh anugerah yang kita terima hanya dengan iman, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Pada waktu yang sama
kita juga harus memahami bahwa orang yang benar-benar percaya bahwa dia telah menerima anugerah sebagaimana tertulis di dalam Alkitab, dia beriman kepada Tuhan akan hidup dalam ketaatan pada seruan firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Orang yang menerima anugerah Tuhan akan menunjukkan kasih, kemurahan, sukacita, kepedulian, dan cinta kasih kepada sesama manusia. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, adalah pembohong orang yang mengatakan dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia memusuhi, dia membenci, dan dia berbuat jahat kepada sesamanya manusia. Bagaimana dia mengasihi Allah, sedangkan orang yang dekat dengan dia tidak bisa dia kasihi. Karena itu adalah konsisten teologia, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura, dengan pemahaman akan nats firman Tuhan pada hari ini, penghakiman terakhir, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan peduli dengan sesama manusia, dan kepedulian itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada masa penghakiman. Karena itu saudaraku, semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, berbahagialah saudara. Berbahagialah kita. Kitalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan bila nama dibacakan di masa penghakiman itu, kita pun akan ikut serta. Karena darah Kristus telah menghapuskan dosa kita, dan anugerah Tuhan telah menjamin kepada kita kehidupan yang kekal, kerajaan Allah, upah buah pohon kehidupan yang disediakan semenjak dunia dijadikan. Karena itu anugerah itulah yang menguatkan kita, keyakinan itulah yang menguatkan kita, firman Tuhan itulah yang menguatkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, mengasihi semua orang, mengunjungi orang yang sakit, menunjukkan cinta kasih kepada orang yang tertindas, mengunjungi orang yang terpenjara, dan menolong orang-orang yang hina dina. Tuhan memberikan kekuatan dan apapun yang kita butuhkan untuk melakukan panggilan mulia itu. Berangkatlah saudaraku, berbuat baik, tunjukkanlah, teruskanlah melakukan kebaikan seperti yang selama ini saudara lakukan. Amin. Kita berdoa. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagimu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada minggu akhir tahun gerejawi saat ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan hari kematian kami. Sebahagian dari saudara-saudara kami, sahabat kami, anggota keluarga, telah terlebih dahulu engkau panggil meninggalkan dunia ini. Kami yakin dan percaya di masa penghakiman, sesuai dengan kasih karuniamu, engkau akan memberikan upah yang terbaik bagi mereka. Demikian juga dengan kami yang masih hidup di dunia ini. Sebelum engkau memanggil kami, sebelum kami meninggalkan dunia ini, Tuhan menginginkan supaya kami berbuat yang terbaik, yang mulia, dan yang berharga di hadapan-Mu kepada sesama kami manusia, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Demikian juga mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Kuatkan kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga ketika penghakiman terakhir tiba, nama kami dibacakan seperti dalam kitab kehidupan, nama orang-orang yang beroleh upah
kerajaan surgawi, kehidupan yang kekal. Karena kasih karuniamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.